Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian kita, ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hikmah, yaitu hikmah yang ke-85 dan 86. Dalam hikmah yang ke-85 ini, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan, al-akwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Alam semesta ini lahirnya adalah tipu daya. Lahir dari alam semesta ini, zahir dari alam semesta ini adalah tipu daya. Wa batinuha ibratun, dan batin yang terkandung di dalamnya adalah pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha, maka nafsu manusia selalu melihat kepada zahir lahir tipu dayanya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, sedangkan kalbu, hati, selalu melihat kepada batin pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh ketika melihat dunia, dia tidak melihat zahirnya. Dia tidak melihat lahir yang nampak dari dunia tersebut, tapi yang mereka lihat adalah batinnya, yaitu hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita selalu perhatikan adalah Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita tidak hanya lahir, tapi juga batin. Tidak hanya dunia syariat yang nampak jelas, tapi juga batin makna yang terkandung di dalamnya. Di sini dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan para sahabat, yang menceritakan ini adalah sahabat Sahal namanya. Beliau mengatakan, marra rajulun ala Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat seorang laki-laki di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ma taquluna fi hadza? Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini, orang yang lewat tadi?
Kemudian para sahabat mengatakan, hariyun in khotoba ayyungkah. Laki-laki tadi seandainya dia melamar seorang wanita layak untuk dinikahkan. Wa in syafa'a ayyusyafa. Dan ketika dia meminta bantuan layak untuk dibantu. Wa in qala ayyusma. Dan ketika dia berkata layak untuk didengar. Qala, kemudian Sahal mengatakan summa sakat. Rasulullah diam, tidak mengomentari. Famarra rajulun min fuqara'il muslimin. Kemudian berjalan di dekat Rasulullah seorang laki-laki dari orang yang fakir, umat Islam yang fakir. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana pendapat kalian tentang laki-laki ini? Mereka menjawab, hariyun in khotoba alla yungkah. Sungguh jika laki-laki tadi melamar seorang wanita tidak layak untuk dinikahkan. Wa in syafa'a alla yusyafa. Dan ketika dia meminta pertolongan tidak layak untuk ditolong. Wa in qala alla yustama. Dan ketika dia berkata tidak layak untuk didengarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi perkataan tersebut, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Laki-laki yang kedua ini lebih baik daripada dunia ini. Orang yang fakir tadi kata Rasulullah lebih baik dari dunia ini. Kenapa demikian? Ini Rasulullah mendidik para sahabat yang ada di hadapan Rasulullah ketika itu bahwa apa? Orang yang di matamu fakir ini lebih baik daripada dunia ini. Orang yang kalian katakan bahwa ketika dia melamar seorang wanita tidak layak untuk dinikahkan, itu lebih baik dari dunia ini. Maka pertanyaannya, Rasulullah di sini melihat lahirnya atau melihat batinnya? Melihat batinnya. Melihat batinnya. Abu Bakar tidak mungkin bisa mensedekahkan 100% hartanya kecuali melihat dengan kacamata ini. Kebaikan itu dilihat dari ketakwaan, bukan dari lahirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini selalu diulang-ulang. Tapi faktanya tidak demikian. Ketika praktek dalam kehidupan kita, kita masih melihat lahirnya saja, tidak melihat batin yang terkandung di dalamnya. Maka dalam kisah Rasulullah SAW banyak sekali yang menunjukkan tentang itu. Banyak sekali. Dalam perang Uhud yang kemarin kita kaji, itu kira-kira Allah menjadikan sahabat terbunuh banyak karena kesalahan sahabat yang tidak tunduk kepada perintah Rasulullah. Itu maksudnya apa? Secara zahir kalah, tapi secara batin ada hikmah pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu. Maka dalam kisah lain dikisahkan, ada orang yang alim, soleh dari sebuah kabilah di Arab. Tiba-tiba dari kabilah itu, kambing-kambing yang mereka ternak itu banyak yang mati karena hama. Onta-onta juga demikian. Kemudian ayam-ayam juga demikian. Semuanya terkena hama, mati. Hanya di kabilah itu yang terkena hama. Orang yang saleh ini dia mengatakan, itu kambing orang itu ternaknya mati semuanya. Dia mengatakan alhamdulillah. Terus satu lagi bilang, itu ternaknya juga mati, alhamdulillah. Satu lagi, itu ternaknya mati, alhamdulillah. Akhirnya satu kampung itu marah. Kenapa kamu mengatakan alhamdulillah? Alhamdulillah, itu semuanya ketetapan Allah. Setelah itu mereka terlelap. Kabilah-kabilah lain yang tidak terkena hama itu semuanya habis barang-barang mereka, dirampok oleh perampok di malam itu.
Karena perampok di malam itu mengambil tanda bahwa ada kehidupan di dalam kabilah tempat-tempat mereka tinggal itu dari kokok ayam dan suara kambing-kambing ternak mereka. Jadi mereka selamat karena apa? Karena hama yang menimpa ternak mereka. Kalau tidak mereka sudah dibunuh semuanya seperti kabilah yang lainnya oleh siapa? Oleh perampok. Maka keesokan harinya mereka baru tahu makna alhamdulillah yang diucapkan oleh orang soleh tersebut. Jadi terkadang kita melihat zahir, tapi orang yang soleh ini dia sudah tahu apa yang akan terjadi dan kebaikan di balik musibah itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa alam semesta ini lahirnya adalah ghirrah. Ghirrah itu tipu daya. Wa batinuha ibrah, dan batin yang terkandung di dalamnya adalah pelajaran. Kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan apa itu alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang nampak oleh penglihatan kita. Dari tanah, bumi, bangunan, bintang, matahari, alam yang nampak. Itu disebut dalam bahasa Arab al-mulku. Al-mulku itu alam kerajaan yang nampak, kerajaan Allah yang nampak oleh kasat mata. Dan juga masuk di dalamnya wal malakut. Al malakut itu artinya alam yang tidak nampak. Alam yang tidak nampak seperti apa? Seperti sorga, neraka, malaikat, azab kubur, itu semuanya malakut, tidak nampak. Nah, tidak nampak, dan semuanya masuk ke dalam makna alam semesta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini, kehidupan dunia ini melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Yuqallibullahu al-laila wan nahar, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan malam dan siang. Jadi Allah membalik malam jadi siang, siang jadi malam. Dan itu artinya apa? Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Dan sesungguhnya dalam yang demikian tersebut ada ibrah, pelajaran bagi orang yang melihat dengan apa? Dengan mata batinnya. Dan di sini dikatakan fan nafsu, sedangkan nafsu manusia selalu melihat kepada zahir tipu dayanya. Melihat kepada zahir tipu dayanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu. Agar apa? Kisah itu kita bisa saja sekarang kita mengatakan, kenapa Nabi Yusuf itu kok dilempar ke dalam sumur oleh saudaranya? Oh, agar seperti ini, agar seperti ini. Karena ceritanya sudah selesai dan Allah menyebutkannya di Al-Quran. Kenapa dalam perang Uhud seperti ini? Oh, hikmahnya seperti ini. Kenapa ada perjanjian Hudaybiyah? Oh, karena ada hikmahnya seperti ini di akhir. Karena ceritanya sudah selesai, kita bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana dengan cerita kehidupan kita? Bagaimana kita ngambil hikmahnya? Kita mengambil pelajaran dari cerita garis kehidupan kita masing-masing. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi untuk manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat. Syahwat ini apa saja? Minan nisa, dari istri-istrinya, wal banina, dan anak-anaknya, wal qanatiril muqantarati, dan kekayaan dunia, minadz zahabi, dari emas, wal fiddah, perak,
wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda ternak mereka, wal an'am, dan ternak mereka, wal harth, dan pertanian mereka. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kenikmatan dunia, kata Allah. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah memiliki yang lebih baik dari itu. Maka nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran tersebut, bagaimana yang baik itu. Husnul ma'ab itu bagaimana? Yang lebih baik dari kenikmatan dunia itu apa? Maka kenikmatan dunia ini itu memang Allah jadikan ini sebagai apa? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari hikmah ini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah bahwa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan dunia dijadikan sebagai tipu daya, itu ada dua hal, ada dua hikmah. Hikmah yang pertama adalah untuk ujian, ya, menguji umat manusia. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Inna ja'alna ma, dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang berada di muka bumi ini zinatan laha, hiasan untuk apa? Untuk dunia ini, untuk manusia, untuk kehidupan ini, sebagai zinah, perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum artinya agar kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang amal perbuatannya paling baik. Jadi dunia ini dijadikan hiasan, tipu daya untuk apa? Untuk menguji manusia. Itu maksud Allah yang pertama menurut Imam Ahmad Ibnu Ajibah. Kenapa dunia ini dijadikan zahirnya sebagai tipu daya? Kemudian hikmah yang kedua, sesungguhnya Allah, Imam Ahmad Ibnu Ajibah menjelaskan, al-wajhu atsani innama ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-aqwana zahiruha ghirrah taghdhiyatan li sirriha. Kenapa Allah menjadikan dunia ini sebagai tipu daya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menutupi rahasia di balik itu. Agar apa? Agar bisa mengambil pelajaran. Apakah ketika bisa mengambil pelajaran sudah bisa dipastikan orang tersebut selamat? Belum tentu. Belum tentu. Ada tidak contohnya? Ada. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis panjang yang meriwayatkan Abu Sufyan. Dan kejadian itu terjadi sebelum Abu Sufyan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua peperangan itu skenarionya, peperangan Quraisy melawan Rasulullah, itu otaknya ada di Abu Sufyan. Sampai beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, sebelum itu Abu Sufyan itu berdagang ke negeri Syam sampai ke Romawi, bertemu dengan pemimpin Romawi namanya Heraklius. Di dalam Sahih Bukhari itu 2 lembar bolak-balik hadisnya. Perbincangan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Heraklius ini menanyakan tentang Rasulullah. Ditanya siapa pengikutnya Rasulullah ini? Katanya ada yang ngaku nabi di sana. Dijawab pengikutnya adalah orang-orang budak-budak, orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang berpengetahuan. Dijawab oleh Heraklius, semua nabi awal dakwahnya seperti itu. Heraklius mengerti hikmah yang terjadi tidak? Mengerti, tapi dia tidak beriman di akhirnya. Dia bisa ngambil hikmah, pelajaran, tapi tidak dianugerahi keimanan oleh Allah. Karena apa? Karena kesombongan di akhirnya.
Bahkan di akhir hadis itu Heraklius mengatakan, seandainya saya masih memiliki umur yang panjang, saya akan mencuci kakinya Muhammad. Itu yang dia ucapkan. Tapi setelah itu apa? Justru dia menyiapkan pasukan perang untuk memerangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak beriman, sekalipun dia mendapatkan hikmah, pelajaran yang sudah disebutkan dalam kitab-kitabnya sebelumnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang kedua dari dijadikannya dunia ini sebagai tipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menutupi dengan lahir dunia ini, zahir dunia ini, tipu daya dunia ini, makna yang terkandung di balik di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, menciptakan sorga dan seluruh yang penghuninya, menciptakan neraka dan seluruh penghuninya. Maka hikmah di balik itu adalah hamba di dunia ini tertipu. Tertipu di dunia kemudian sadar. Tertipu di dunia, tertipu terus. Sadar setelah itu tertipu lagi. Terus itu agar mengambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia, keseluruhan dari mereka. Jadi penghuni sorga itu jin dan manusia. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang tertipu oleh lahir dunia ini dan melupakan batinnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi tabiat nafsu yang ada di dalam diri manusia, dia hanya melihat lahirnya. Dia melupakan batin yang terkandung di dalamnya. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah ini mengatakan, fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha. Nafsu melihat kepada lahir yang terkandung, yang nampak. Dari mana? Dari dunia yang penuh tipu muslihat tersebut. Sedangkan hati melihat batin, hikmah, pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ini dua tingkatan yang berbeda. Ada orang yang hanya melihat dengan mata kepala, tapi ada hamba Allah yang melihat dengan mata hatinya. Sehingga dia bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian, setiap ketetapan yang terjadi di dunia ini. Dan ada yang sudah tidak melihat keduanya. Ada yang sudah tidak melihat keduanya. Berarti yang dilihat siapa? Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak melihat kepada lahir dunia, zahir dunia dia sudah tidak melihatnya. Dia sudah tidak melihat batin pelajaran yang terkandung dari dunia tersebut, tapi yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya siapa? Rasulullah. Contohnya Rasulullah. Kalau tidak melihat Allah, yang dilihat hanya Allah yang memerintahkan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk umroh. Sedangkan sampai di Hudaybiyah dibatalkan oleh siapa? Oleh Allah juga. Itu kalau tidak bisa, yang dilihat bukan Allah, tidak mungkin bisa menerima. Sayyidina Abu Bakar menerima, Sayyidina Umar masih berdiskusi dengan Rasulullah. Kenapa kok kita nggak umroh saja ini? Kita lawan saja ini. Nggak usah ditandatangani perjanjian itu. Nah kita seperti itu. Kita pasti akan melewati ketetapan-ketetapan Allah yang sulit kita pahami. Ketika seperti itu kita butuh untuk diskusi, sharing, menanyakan apa yang kita alami kepada orang-orang yang paham. Maka di kajian sebelum ini, cara paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami hal-hal tersebut, yang pertama adalah memiliki seorang guru. Sebagaimana para sahabat memiliki guru, siapa gurunya? Rasulullah yang membimbing. Rasulullah. Sayyidina Umar kadang
sulit memahami apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Dia butuh perantara memahaminya dari Abu Bakar. Terkadang seperti itu. Maka adanya guru yang pertama, cara paling cepat untuk bisa faham sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sahabat, teman yang selalu menasehati dalam kebaikan. Komunitas kalau kita sekarang. Maka komunitas yang baik akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik juga. Cara yang ketiga, jika tidak ada lagi, kita nggak punya guru, kita nggak punya sahabat, tidak punya komunitas, maka carilah musuh. Karena musuh itu akan selalu mengkritik kita. Mana ada musuh yang melihat kebaikan kita? Tidak ada. Yang dia lihat hanya keburukan kita saja. Nah, kritik musuh diterima. Jika tidak ada tiga-tiganya, maka cara yang keempat adalah hiduplah di tengah masyarakat yang tidak mengenal kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah masyarakat, di tengah kaumnya sendiri, tapi tidak mengenal Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Abu Lahab nggak kenal Rasulullah, kenal Muhammad, tapi tidak kenal bahwa Muhammad ini Rasulullah. Maka kalau kita sudah bisa hidup di tengah masyarakat yang tidak mengenali kita, dan kita bisa bersikap seperti sikapnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru gesekan sedikit sudah, masya Allah. Baru gesekan dikit, padahal dengan sama-sama orang yang sudah kenal, sudah sama-sama mengetahui. Bagaimana gesekan dengan orang yang tidak dikenal? Maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah rahasia dari tipu daya dunia. Jadi jangan pernah melihat dunia dengan kacamata lahir saja, tapi harus melihatnya dengan kacamata hati. Karena kalau melihat lahirnya, kita hanya melihat tipu daya. Tapi kalau melihat dengan hati, kita akan melihatnya ada hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil di dalamnya. Dan di atas itu kita sudah tidak melihat lahir dan batinnya, tapi kita hanya melihat Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan segalanya, sehingga akan terjadi keseimbangan. Dan itu contohnya semuanya ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hikmah yang ke-86, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, "Idza aratta ayyakuna laka izzun la yafna, fala tasta'izzanna bi'izzin yafna." Jika kamu menginginkan untuk memiliki kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang tidak sirna, maka janganlah sekali-kali kamu mencari kemuliaan dari kemuliaan yang sirna. Maksudnya apa? Ketika kita ingin mencari kemuliaan di dunia ini, jangan mencari kemuliaan yang sirna, tapi carilah kemuliaan yang tidak sirna, yang abadi. Pertanyaannya, yang abadi siapa? Yang abadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin mulia dalam keadaan sempurna, abadi selamanya kemuliaannya, maka carilah kemuliaan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Carilah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sekarang mencari kemuliaan dari siapa? Kemuliaan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan ilmu, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan viewer, banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan apa? Semuanya itu, apakah itu menunjukkan kepada kemuliaan? Tidak. Tidak menunjukkan kepada kemuliaan. Mulia ia mungkin di dunia, tapi tidak abadi. Rasulullah pernah mendengar seorang sahabat mengatakan, fulan itu syahid. Kata Rasulullah, tidak. Dia tidak syahid. Kenapa? Karena dia berjihad di jalan Allah agar dikatakan sebagai pemberani. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mencari kemuliaan apa? Pengakuan dari manusia. Ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Maka Rasulullah mengatakan dia tidak syahid. Kenapa tidak syahid? Karena niatnya untuk mendapatkan kesaksian dari manusia. Sudah mendapatkan atau tidak? Sudah mendapatkan. Maka terkadang kita ribut, itu diangkat jadi pahlawan atau tidak? Pahlawan di dunia itu pahlawan di mata manusia, bukan di mata Allah. Kan cuma hanya aturan hitung-hitungan manusia saja. Dia syahid, dia tidak. Menurut manusia, hati Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka apakah kemuliaan seperti itu abadi? Tidak abadi. Yang abadi adalah kemuliaan ketika semuanya dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama India muda. Saya lupa namanya, Syekh Muhammad Ad-Dihlawi kalau tidak salah. Itu wafatnya usianya 39,5 tahun. Tapi karyanya sudah banyak dan diakui keilmuannya. Diakui keilmuannya. Ini Syekh Muhammad Awamah menceritakan tentang Syekh Ad-Dihlawi ini. Bagaimana bisa terlahir seorang ulama muda usia pendek tapi manfaat ilmunya sudah kemana-mana. Beliau mengatakan Ad-Dihlawi kecil ketika lahir dari 4 bersaudara atau 3 bersaudara, itu kehidupan di India ketika itu butuh dalam sehari berapa rupiah begitu. Tapi kemudian dia bertemu dengan orang yang alim, soleh, kaya. Kemudian dia memberikan, sekarang aku ingin kamu fokus belajar saja, tidak memikirkan apapun. Akhirnya dia sekolah hanya belajar sampai usianya, sampai beliau wafat memikirkan belajar saja. Tidak mikirkan pekerjaan. Tidak mikir makan, tidak mikir apa. Sudah ditanggung oleh orang yang alim lah dan soleh ini. Gitu. Oleh alim yang soleh ini. Nah, hal-hal seperti ini, itu kemuliaan. Kemuliaannya abadi tidak? Abadi. Kemudian menjadi contoh seperti sekarang. Karena apa? Karena orang soleh tadi juga mencari kemuliaan yang abadi. Dan contoh dari para ulama yang seperti ini itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Lembaga fatwa di Mesir itu sebelumnya sulit, tidak berkembang. Sampai kemudian dipimpin oleh seorang ulama namanya Profesor Dr. Ali Jum'ah Muhammad. Beliau ulama kaya raya juga. Akhirnya seluruh anggaran di lembaga fatwa itu setengahnya dari uang pribadi beliau. Bahkan seluruh direktur-direktur itu anak didik beliau dan semuanya dibelikan mobil oleh beliau. Seluruh kebutuhannya dipenuhi. Dan dengan organisasi dan sistem yang bagus dan juga dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada Syekh Ali Jum'ah ini, setiap karyawan di sana, dari karyawan yang atas sampai yang bawah cleaning service, itu semuanya dapat giliran umroh dan haji.
Itu karena apa? Itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, usianya juga kurang dari 45 tahun atau 42 tahun. Tapi karyanya kalau dihitung sejak lahir beliau sudah nulis 100 lembar halaman kalau dikumpulkan setiap hari karena banyaknya karyanya. Itu kemuliaan dari siapa? Dari Allah. Apakah tidak ada yang lebih alim dari Imam An-Nawawi ketika itu? Kata para ulama ada. Tapi yang lebih soleh dari Imam Nawawi tidak ada. Tidak ada. Bahkan di beberapa buku diceritakan biografi beliau buka puasanya itu adalah makan sahurnya. Dan itu pun kadang beliau lupa kalau sudah buka dan sudah sahur. Karena makan beliau karena sering membaca, sering menulis, lupa makan, disuapi oleh ibunya dan kadang, ibu saya mau makan. Kata ibunya, loh tadi kan sudah saya suapi. Dia lupa. Itu kemuliaan. Maka karya-karyanya abadi sampai sekarang. Imam Al-Bukhari sebelum nulis satu hadis beliau istikharah dulu. Ada berapa ribu hadis itu? Satu hadis istikharah. Kalau kita sekarang satu hadis nyalahin orang. Imam Bukhari satu hadis sebelum ditulis istikharah dulu. Ada berapa ribu hadis itu? Akhirnya abadi sampai sekarang bukunya. Dan banyak karya-karya para ulama yang itu bahkan ketemu bukunya itu setelah tenggelam di dalam laut, kemudian tintanya itu nggak hilang. Karena apa? Karena keikhlasan penulisnya. Siapa yang menjadikan beliau mulia abadi sampai sekarang itu? Karena mereka mengaitkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan milik Allah lah kemuliaan itu, dan juga milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Maka tidak dikatakan mulia kecuali dengan keimanan. Mengaitkan segala sesuatu kepada Allah, mengaitkan segala sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan itulah mulia. Dengan itulah mulia. Maka para sahabat kalau sudah tahu dari Rasulullah, sudah gelap mereka, pasti akan diikuti langsung. Apapun itu. Karena mereka tahu segala sumber itu dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Beberapa guru kami itu kalau datang ke Indonesia, di Indonesia kan banyak cicak. Jadi tidur di kamar ada cicak. Dia bunuh itu cicak, dia cari cicak itu. Kenapa? Kenapa saya kok dibunuh? Kan hewan. Karena Rasulullah memerintahkan itu. Jadi bunuh cicak karena memang diperintahkan Rasulullah, bukan karena membunuh apa-apa. Ada kalajengking dibunuh. Karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan. Itu cicak. Jadi terkait, pernah saya juga salah satu guru kami minta dibelikan kaos dalamnya habis, kami belikan. Kaos dalam 2 warna putih, 2 warna hitam. Yang warna hitam langsung ditolak. Kenapa? Rasulullah nggak suka warna hitam, yang disukai warna putih. Hanya karena itu. Jadi kalau sudah melihat ini dari Rasulullah seperti ini, diikuti gelap mata. Karena apa? Karena cinta. Maka kemuliaan itu di sini di dalam surat Al-Munafiqun adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, Rasulullah dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya hizballah, pasukan Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan menang. Jadi Hizbullah itu bukan nama ya, tapi yang menjadikan Allah sebagai penolongnya, Rasulullah sebagai penolongnya,
dan umat yang beriman sebagai penolong lah ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tutup dengan perkataan dari Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini guru dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan, "Wallahi ma ra'aitul izza illa fi raf'il himmati anil khalqi." Demi Allah, sekali-kali aku tidaklah melihat kemuliaan kecuali dengan membuang keinginan dari makhluk. Membuang keinginan dari makhluk itu apa? Tidak menggantungkan diri kepada makhluk. Hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penutup dari Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, masih ada waktu kurang lebih 8 menit sebelum adzan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Syirik. Apa itu syirik? Syarokah. Syarokah itu artinya menyekutukan. Menyekutukan adalah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, sebagai penolong. Apakah ketika kita meminta, memohon, ya Rasulullah tolonglah aku, itu adalah bentuk kesyirikan? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Banyak cerita, banyak kisah, banyak riwayat tentang itu. Contoh, di masa kalau tidak salah kekhalifahan Sayyidina Umar, terjadi paceklik, kekeringan di Madinah. Kemudian Sayyidah Aisyah menyarankan agar teriknya matahari yang ada di Madinah ketika itu juga dirasakan oleh Rasulullah SAW. Cobalah buat jendela di atas makam Rasulullah yang cahaya matahari masuk ke mengenai makam Rasulullah. Akhirnya adalah itu di kubah hijau itu ada lubang kan, kayak jendela itu. Dibuatlah itu sampai kemudian terik matahari mengenai makam Rasulullah. Setelah itu tanpa sholat istisqa sudah langsung hujan. Apakah ini syirik? Ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Apakah Rasulullah yang menurunkan hujan? Bukan, Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Di masa kekhalifahan Sayyidina Umar juga pernah terjadi. Ada seorang tabi'in, dia ada hajat kepada Sayyidina Umar, tapi karena sibuknya Sayyidina Umar sebagai khalifah, sulit ditemui. Terus dia cerita kepada para sahabat tentang hajatnya, pengen ketemu Sayyidina Umar. Sahabat tersebut mengatakan, sudah kamu datang saja ke Rasulullah. Datang dia ke makam Rasulullah, dia ceritakan hajatnya pengen ketemu kepada Sayyidina Umar. Belum selesai cerita di depan makam Rasulullah, utusan Umar langsung datang, kamu dipanggil Umar. Ini syirik. Ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Rasulullah itu hidup. Rasulullah itu hidup sekarang. Jadi kalau kita berdoa di Raudhah menghadap ke makam Rasulullah, kita memohon kepada Allah atau memohon kepada Rasulullah? Memohon kepada Allah, tapi yang mengaminkan Rasulullah. Jadi amin kita atau aminnya Rasulullah yang dikabulkan? Aminnya Rasulullah. Aminnya Rasulullah. Dan tentang hidupnya Nabi Muhammad SAW di makam beliau sekarang, itu riwayatnya banyak dan sudah kita kaji dalam satu buku di sini, yaitu Khosais, kekhususan Rasulullah, dan kita sudah hatamkan buku itu. Bahwa Rasulullah itu hidup. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat di makamnya. Itu artinya mereka hidup, tapi kita nggak tahu hidupnya bagaimana.
Maka ketika kita memohon kepada Allah melalui Rasulullah, itu namanya tawassul. Tawassul itu menjadikan Rasulullah sebagai perantara kita untuk mendoakan kita memohon kepada Allah. Syafaat kalau bahasa kita. Kelak dia di akhirat. Dan itu mukjizatnya Rasulullah. Dan itu banyak terjadi. Maka ketika ada orang berdoa, Rasulullah tolong aku lah ya Rasulullah. Itu maksudnya Rasulullah yang mengabulkan? Enggak. Yang mengabulkan Allah. Yang mengabulkan Allah. Kalau memang itu bentuk kesyirikan, maka semestinya di dalam tahiyat salat kita tidak boleh mengucapkan Assalamu alaika. Kok mengucapkan salam ke Rasulullah sih dalam salat? Assalamu alaika loh. Assalamu alaika itu seolah Rasulullah di hadapan kita. Rasulullah menjawab tidak? Rasulullah menjawab. Dan kajian itu sudah kita selesaikan tentang bahwa Rasulullah itu hidup di makam beliau. Dan itu bukan bentuk kesyirikan, itu bentuk tawassul namanya. Rasulullah hidup, Rasulullah mendengar, Rasulullah menjawab salam kita. Bahkan banyak riwayat tentang itu banyak. Bahwa Rasulullah itu mengerti apa yang kita lakukan. Dan Rasulullah bersyukur ketika yang kita lakukan kebaikan. Dan Rasulullah bersedih ketika yang kita lakukan kemaksiatan. Rasulullah hidup. Jadi bukan bentuk kesyirikan. Dan contoh itu banyak di dalam riwayat-riwayat dan sudah banyak kita kaji. Jadi apa yang Anda tanyakan itu bukan bentuk kesyirikan. Itu namanya tawassul. Ya, itu namanya tawassul. Tapi bukan berarti ketika kalau sudah tawassul kita nggak berdoa kepada Allah. Berdoanya kepada Allah enggak. Dua-duanya kita juga memohon kepada Allah. Tapi terkadang juga meminta. Persis kayak kita kalau sakit kita datang ke dokter. Yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.